Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melki Najla Mahardika, perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang teori pembelajaran anak usia dini. Adapun anggota kelompoknya yaitu yang pertama Dia Sofi Hanifah, yang kedua Melki Najla Mahardika, dan yang ketiga Wulan Fauriza Andriani. Materi yang pertama yaitu teori pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran adalah sesuatu yang utama untuk anak, di mana pembelajaran dapat membentuk daya ingat dalam jangka panjang dan mempengaruhi perilaku anak. Untuk itu, adapun teori pembelajaran pada anak usia dini yang mencakup beberapa aspek, yaitu 1. Perubahan perilaku yang bisa diamati dengan cara berpikir anak. Yang kedua, teori pembelajaran yang mengumpulkan prinsip-prinsip yang terintegrasi dan mengatur situasi atau lingkungan belajar untuk mencapai tujuan belajar dengan mudah. Yang ketiga, teori pembelajaran yang terdapat interaksi antara pengajar serta pelajar dengan lingkungannya yang menyebabkan perubahan perilaku yang lebih baik serta pembentukan potensi pada diri anak. Teori yang pertama yaitu teori kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogitare yang artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Dalam proses pembelajarannya, teori ini lebih menekankan pada kemampuan kognitif anak. Adapun ciri-ciri pembelajaran kognitif antara lain sebagai berikut. 1. Dalam proses pembelajaran, lebih menghendaki dengan pengertian daripada hafalan, hukuman, dan reward. Yang kedua, pembelajaran lebih menggunakan insting untuk pemecahan masalah. Tokoh-tokoh teori pembelajaran kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Piaget mengungkapkan bahwa proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Piaget juga mengungkapkan bahwa proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan usianya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuai yang berada di luar tahap kognitifnya. Yang kedua, Jerome Brunner. Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang dengan teorinya yang disebut free discovery learning. Brunner mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang anak jumpai dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu David Paul Ausubel. Ausubel mengatakan bahwa proses belajar terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Proses belajar akan terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus. Teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah aliran psikologi yang memandang bahwa manusia belajar dipengaruhi oleh lingkungan. Belajar menurut teori behavioristik merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses stimulus dan respon yang bersifat mekanis. Oleh karena itu, lingkungan yang sistematis, teratur, dan terencana dapat memberikan pengaruh atau stimulus yang baik sehingga manusia bereaksi terhadap stimulus tersebut dan memberikan respon yang sesuai.
Ciri-ciri teori behavioristik antara lain: 1. Mengutamakan pengaruh lingkungan. 2. Hasil belajar fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. 3. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Dan yang terakhir, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu. Misalnya, meminta maaf, menganggap pelatihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Kelebihan teori behavioristik ada 3. 1. Dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Kedua, teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Dan yang ketiga adalah untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan dibiasakan, suka meniru, dan sangat senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Kekurangan teori behavioristik juga ada 4. 1. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif. Kedua, cenderung mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif. Yang ketiga, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru dan bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Dan yang keempat adalah penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa. Teori humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada roh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam dari lalah lebah mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila bencana itu rendah terhadap pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Dan yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, melibatkan peserta didik seutuhnya, memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas. Yang ke-10, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Kemudian teori neuroscience. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neuroscience itu bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Nah, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf belakang. Tujuan dari ilmu ini mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama neuroscience itu menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Neuroscience juga mempelajari anak usia dini
yang dapat dilakukan dengan penggunaan peta konsep. Dengan menggunakan peta konsep ini juga mampu meningkatkan sikap kreatif dalam pemunculan ide-ide baru, seperti pemecahan masalah dengan cara yang khas, sikap imajinatif, dan meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran neuroscience. Pembelajaran berbasis kemampuan otak ini, atau yang disebut dengan neuroscience, juga memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, yaitu yang pertama, pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja, terus memperhatikan alamiah otak si pembelajar dalam proses pembelajaran, kemudian menciptakan iklim pembelajaran di mana pembelajaran dihormati dan didukung. Terjadinya pemforsiran terhadap kerja otak itu dapat menggunakan berbagai model-model pembelajaran dalam mengaplikasikan teori. Untuk memvariasikan model, biasanya supaya positif belajar dalam membangunkan kekurangan adalah yang pertama, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengetahui tentang teori ini atau masih bersifat baru. Terus memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk memahami bagaimana otak kita bekerja. Terus memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan yang mempelajari yang baik bagi otak. Juga yang terakhir, memerlukan fasilitas yang memadai dalam mendukung praktek pembelajaran teori ini. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.